Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallahul qawiyyul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah yang berhak dipuji, disanjung, dimuliakan, dan dialah Allah, Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha penggenggam segala kejadian, yang maha menciptakan lagi maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dia Allah satu-satunya Tuhan kita yang benar-benar mengetahui persis siapa aslinya diri kita ini. Tidak ada dosa yang pernah kita lakukan yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada maksiat yang pernah kita lakukan secara sembunyi-sembunyi yang tidak disaksikan oleh Allah. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini pasti dan pasti akan mendapatkan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang hadir di sini bersama keluarga, insya Allah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan kajian kita pasal ke-10 Minal Hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-a'malu sawaratun qa'imah war'awahuha wujudu sirril akhlasi fiha. Yang artinya amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang ruh jiwanya ialah terdapat rahasia ikhlas ketulusan dalam amal perbuatan itu. Jadi amal itu jasad, sedangkan ruh dari amal itu adalah ikhlas. Jadi kalau orang yang beramal tidak diiringi dengan kemurnian keikhlasan itu seperti mayat hidup, punya badan tapi tidak punya ruh. Nah, yang sampai kepada Allah itu hakikatnya itu adalah bukan ibadah zuhir. Yang sampai amal ibadah kita itu pada hakikatnya itu adalah ruh sejati kita yang sampai kepadanya. Jadi tubuh ini hanya mengikuti apa gerak hati. Kalau gerak hatinya karena Allah semata, maka amalnya akan sampai kepadanya. Tapi kalau gerak hati itu kepada selain Allah, maka tertahan, tidak sampai ke langit. Nah, maka kita jangan tertipu.
dengan ibadah-ibadah zohir, tapi kita tidak berusaha untuk membersihkan hati sebelum beribadah. Apa dampak orang yang beribadah tanpa diiringi dengan ikhlas? Ibadahnya tidak membawa hidupnya lebih baik. Ibadahnya tidak bisa merubah dirinya yang dari buruk menuju kebaikan. Maka ada yang kita lihat orang yang rajin baca Quran, rajin sholat, tapi jiwa tak tenang. Kenapa jiwanya tak tenang? Karena ibadah ini bukan urusan zohir, hakikatnya itu urusan batin. Nah, maka Nabi mengatakan ibadah sedikit lebih baik terus menerus daripada banyak tapi tidak istiqomah. Nah, samalah seperti kita ini menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini juga harus diiringi dengan hati yang benar-benar karena Allah semata. Karena banyak ada orang yang tertipu karena ilmunya sendiri. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali mengatakan tentang urusan ilmu ini ada 4 golongan manusia yang tertipu karena ilmunya. Kenapa orang tertipu karena ilmunya? Bahkan ilmunya yang dia miliki itu bisa mengantarkan mereka masuk neraka. Apa kata Imam Ghazali? Yang pertama, ada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia punya ilmu tinggi, gelar profesor, doktor, tapi ilmu yang dia miliki itu tidak ada yang diamalkan. Karena kenapa? Dia merasa bahwa dengan gelar kedudukan kehormatan yang dimiliki secara zohiriyah itu, dia sudah merasakan bahwa sesungguhnya dengan ilmu itu dia sudah ngamal. Tertipu tuh. Jadi belum tentu, Pak, kita yang diberikan oleh Allah gelar tinggi itu bahwa dia sudah ngamalkan, belum tentu. Itu baru topeng, itu baru aksesoris dunia. Dan orang yang cenderung seperti ini, Pak, ketika sudah dikasih ilmu tidak mau belajar lagi dia. Karena dia merasa dengan gelar pendidikan yang dia miliki itu sudah merasa dirinya hebat. Akhirnya tidak mau belajar lagi dia. Sombong dengan ilmunya, sulit menerima kebenaran. Yang paling bahaya lagi, suka meremehkan orang. Jadi kalau dia lihat ada orang yang tidak sepadan levelnya dengan dia memandang orang itu rendah. Ini tertipu, hati-hati yang punya gelar profesor, doktor. Cenderung orang-orang yang seperti ini gelar tinggi, dia sendiri tidak ngamal. Nah, yang kedua kata Imam Ghazali, ada orang yang punya ilmu mengamalkannya. Tadi tak ngamal, ini punya ilmu ngamalkan, tapi tidak menjaga niat. Ilmu mumpuni, ngamal, tapi salah niat. Salah juga, tertipu juga. Tidak ada ruhnya. Niatnya tidak nyambung ke Allah. Dia rajin sholat, dia rajin baca Quran, dia banyak sedekah, tapi tujuan nawaitunya itu bukan ke Allah. Dia mencari kedudukan, dia mencari kemuliaan, dia ingin diakui oleh orang bahwa dia sesungguhnya orang baik. Nah, hati-hati. Amalmu itu cuma sebatas zohir, tak sampai kepada Allah. Nah, maka kata Nabi, innama a'malu binniyat wa innama likulli amri imanawa. Sesungguhnya segala perbuatan apapun itu bergantung dengan niat. Dia akan dapat apa yang dia niatkan. Dapat, ingin pujian dapat, dipuji, oh hebat, pintar, mulia. Tapi ingat, di mata Allah kau tak dapat apa-apa, zong. Nah, cenderung orang seperti ini kalau salah niat, ketika dia sudah berbuat baik tidak dihargai, marah, tersinggung, sakit hati, dongkol. Kenapa?
Tidak menjaga niat. Kalau niatnya sudah karena Allah, dia tidak peduli lagi. Tidak peduli dengan pujian, tidak peduli lagi caci maki, hinaan, tetap dia maju ke depan. Kenapa? Tujuannya bukan makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dipuji, tidak membuat dirinya jadi melambung, jadi sombong, jadi angkuh. Ketika dihina juga tidak merasa terhina, karena hinaan orang terhadap dia lebih sederhana dibandingkan kehinaan dia yang sebenarnya. Jadi orang ikhlas ini berat. Enteng di lisan, berat ngamalkan. Enggak, saya ikhlas. Hakikatnya belum ikhlas. Karena apa? Masih orang lain ingin tahu bahwa dia ikhlas. Kalau orang ikhlas tuh cirinya enggak ngomong dia, diam saja. Nah, jadi dia berilmu, mengamalkan, tapi tidak menjaga niatnya bukan karena Allah. Dia punya ilmu bukan membuat ilmunya makin dekat kepada Allah. Dia punya ilmu cuman cari kedudukan di sisi makhluk. Sia-sia, capek badan kita seperti itu terus. Tak ada kenikmatan miliki ilmu yang cuman ingin cari kedudukan di sisi makhluk. Nah, yang bagus itu wakafa billahi syahidah, cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, yang ketiga, kata Imam Ghazali, dia tahu ilmunya, dia mengajarkan ilmunya, tapi dia sendiri yang ngajar, tidak ngamal. Siapakah? Nih yang bicara, penceramah, guru, dosen. Itu kalau di depan mahasiswa, di depan murid, di depan jemaah, kayak malaikat bicaranya. Tapi yang bicara sendiri tidak ngamal. Maka kata-kata kebaikan dari orang yang bicara kebaikan tidak nyentuh kolbu, ketahuilah orang itu tak ngamal. Pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu dengar nasihat orang tapi tidak nyambung ke kolbu? Itu nandahkan dia bicara bukan dengan hati, dia bicara dengan nafsunya. Maka yang menerima nafsu. Tapi kalau bicara yang hati yang bicara, yang menerima itu automatically, secara otomatis yang menerima kolbu. Karena yang bicara hati, yang berhak menerima pembicaraan hati itu hati. Ada orang yang bicara tentang kebaikan, ada juga orang bicara tentang kebaikan, temanya sama, isinya sama, tapi beda rasa. Dia bicara kejujuran, yang ini bicara kejujuran, sama-sama temanya, mungkin dia sama-sama seperguruan, mungkin gurunya sama, tapi yang mendengarkan itu beda rasa. Rasa itu kemana? Ke kolbu. Maka yang harus kita hidupkan dalam perjalanan ibadah kita ini, hidupkan rasa. Kalau rasamu mati, tidak bisa membuat kau makin baik, tidak berubah, ketahuilah amal zohiriyah kita itu sia-sia. Itulah saya bilang tadi, mayat hidup, punya zohir tapi tidak punya ruh. Nah, yang keempat ini Pak, yang paling penting ini yang sering kita lihat, dia tahu ilmunya banyak, mumpuni, tapi merasa dirinya dan golongannya lah yang paling benar. Hebat ilmunya, hafal Quran banyak, hafal hadis banyak, tapi dia merasa dirinya dan golongannya lah yang paling benar. Apakah kalian mengira orang seperti ini selamat karena ilmunya? Masuk neraka. Masuk neraka. Kenapa? Dia mengklaim orang lain itu sesat, kecuali golongannya. Ada seperti itu, banyak. Jadi hatinya itu tertutup bagi golongan yang lain, tidak open. Nah, orang seperti ini cenderung kalau dikasih tahu membangkang ya, keras kepala. Nak kendak dia itulah, dia nak A itulah, nak B itulah. Kasih masukan dan nerima, mental. Nah, orang seperti ini hindarin, kata Nabi. Jangan kita pergauli, rusak. Kau bertemu sama orang seperti ini, kau jadi ikut-ikutan sombong nanti. Nah, maka ruhaniyah kita itu dipelihara. Jaga hati, jangan sampai hati kita ini terjebak
dengan pesona-pesona dunia. Hati ini tempat datangnya cahaya, yang tempat cahaya ini hanya ditempati oleh nur Allah ketika tempat atau kolbu ini bersih. Kalau tempat ini kotor, cahaya tidak akan masuk kepada hati orang yang kotor. Apa kata Nabi dalam kitab Ihya Ulumuddin? Inna nuru iza dakhala qalba infashaha wasyaraha. Sesungguhnya jika cahaya itu telah masuk ke dalam hati seseorang, maka hatinya menjadi luas dan lapang. Luas itu apa maksudnya? Luas itu luas wawasannya, pintar orangnya, cerdas. Lapang, apa lapang? Lapang hati itu bijak dalam bersikap, tidak mudah mengklaim orang, tidak mudah mengkafir-kafirkan orang, tidak mudah membid'ah-bid'ahkan orang. Open dia. Nah, orang yang seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu tanda bahwa orang itu sudah duduk pada makom arif billah, bijak orangnya. Jadi orang yang bijak itu wawasannya tinggi, mumpuni. Dia tahu sedang bicara dengan siapa, dia tahu sedang bergaul dengan siapa, dia menyadari itu semua, dan tidak sembarangan ketika berkata, tidak sembarangan ketika membuat keputusan. Dia selalu dirinya minta dibimbing oleh Allah, dia selalu meminta petunjuk kepada Allah agar perjalanan hidupnya itu selalu dikasih petunjuk oleh Allah. Nah, jadi kalau cuman kita ibadah tapi tidak membaguskan jiwa kolbu ini, maka ibadah kita itu zero. Tak sampai amal kita, cuman sebatas zuhir. Nah, indikatornya apa? Kalau cuman zuhir saja yang beribadah tidak diiringi dengan hati, satu, hatinya tidak tentram. Nah, itu contoh dulu. Indikatornya tidak tentram jiwanya. Nah, yang kedua, tanda orang yang ketika dia ibadah tidak dengan kolbu, dengan keikhlasan, mudah menyalahkan orang. Salah dikit saja orang itu meki. Sudah bagus orang itu, sudah baik orang itu, sudah sempurna orang itu, ada saja dia mencari kesalahan orang itu, supaya nampak kesalahannya, membuat orang jadi ikut-ikutan dan diteriakkan kesalahan itu. Sementara ada orang yang berbuat baik tidak pernah dihargai. Nah, itu tanda bahwa dia selama ini beramal itu cuman mengandalkan zohiria, mudah nyalahkan orang. Kenapa? Ilmunya tak sampai ke batin, ilmunya cuman sampai di akal. Perjalanan yang paling jauh itu, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan ke Amerika, bukan ke Los Angeles, bukan. Perjalanan yang paling jauh dalam hidup kita ini, perjalanan akal menuju kolbu. Karena banyak ada orang yang belajar ilmu Tuhan puluhan tahun, Pak, nggak sampai-sampai ke hati. Yazid Al-Bustami seorang waliullah punya murid. Murid dia ini mantan pejabat. Nah, jadi bapak-bapak yang mantan pejabat, dengarkan baik-baik biar jadi pelajaran buat kita. Kata muridnya, Syekh, aku sudah berguru kepadamu, tapi sebelum aku berguru kepadamu, aku telah mengamalkan sholat tahajud 30 tahun. Bukan 3 tahun, 30 tahun. Aku mengamalkan sedekah 30 tahun. Aku mengamalkan puasa Senin Kamis 30 tahun. Tapi aku tidak pernah merasakan nikmatnya itu semua ibadah. Seperti angin yang berlalu, tidak ada yang membekas ke kolbuku ini. Apa yang terjadi pada diriku ini? Kata saya, Yazid Al-Bustami, itu penyakit. Penyakit yang parah. Kata muridnya, apa obatnya? Obatnya pahit, kau tidak akan sanggup.
Katakan, Syekh, apa obatnya? Kau tidak akan sanggup. Ini obat pahit, apapun resikonya, wahai guru, aku akan lakukan. Didesak, akhirnya Yazid Al-Bustami, gurunya itu, mengatakan, apa obatnya? Kata gurunya, kau cukur kumismu dan jenggotmu dan kau botaki kepalamu. Baju gamis yang kau pakai itu mahal, gantilah baju gamis yang paling murah. Kau letakkan buah kurma itu di lehermu, lalu kau keliling pasar. Katakan, wahai saudaraku, jikalau engkau menampar wajahku, kuhadiahkan 1 butir buah kurma. Berat. Sudah kukatakan, kau tidak akan sanggup. Mantan pejabat, Pak, disuruh botaki kepalanya, jenggotnya cukur, kuminya cukur, pakai baju gamis yang paling murah, gantungkan kurma di leher. Katakan kepada mereka, jikalau engkau menampar wajahku, ku kasih 1 butir buah kurma. Apa nih maksudnya? Menghilangkan sifat keakuan, kesombongan, keangkuhan yang melekat di hati. Nah jadi Pak, kita ibadah ini kalau masih ada sifat keakuan yang melekat pada kolbu ini, sulit kau akan mendapatkan nikmat ibadah itu. Bahkan sulit menangis, bahkan tidak pernah menangisi dosa. Kenapa? Sombong di hati ini. Nah, dia orang hebat berani turun ke bawah. Tuh tawadu berarti dia. Nah, maka buang sifat aku. Itu kalau ada aku, Allah yang mana? Ngaku-ngaku kau yang baik, ngaku-ngaku kau yang ibadah, ngaku-ngaku kau yang sholat, ngaku-ngaku kau yang tahajud, ngaku-ngaku kau yang sedekah, ngaku-ngaku kau yang puasa. Nol. Kalau tidak ada pertolongan Allah di dalamnya, tidak ada satupun yang bisa ibadah, tidak ada satupun yang bisa puasa, tidak ada satupun yang bisa bangun tengah malam hanya untuk melakukan sholat tahajud. Jadi jangan ngaku-ngaku hidup ini. Kita ini cuman hidup di dunia ini menyaksikan perbuatan Allah, apa yang Allah perintahkan kepada tubuh ini. Kita tidak berhak untuk ngatur diri kita ini. Allah lah yang menjadikan semuanya. La tataharuk illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang bisa bergerak tanpa seizin Dia. Kita ini hanya disuruh menyaksikan, hai hambaku, inilah aku yang sebenarnya, yang mengatur alam jagat ini beserta isinya, termasuk dirimu. Saksikan apa yang aku lakukan. Itulah yang disebut makna syahadat tuh. Itu Pak. Kita yang punya badan saja tidak mengerti apa yang terjadi pada diri. Hari ini jadi orang alim, besok jadi orang awam. Hari ini seperti malaikat, besok cak setan. Hari ini sabar, besok berangasan. Hari ini syukur, besok kufur. Kita sendiri pun tak paham. Bahkan kita sering maksiat, bahwa kita tahu itu dosa, masih kau kerjakan. Apakah itu tidak menyaksikan kerjaan Tuhan terhadap tubuh jasad ini? Jadi kita lama-lama merenung, oh ini kerjaan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengira, tidak ada yang bisa menyangka apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita nih. Kok ceritanya jadi begini? Padahal tidak punya rencana. Oh ternyata rencana kita itu tidak lebih indah daripada rencana Allah. Termasuklah pertemuan kita pada pagi hari ini, bukan karena kita, Allah lah yang mengiring kita kumpul di sini. Allah lah yang membukakan hatimu dan kekuatanmu untuk sampai di masjid yang mulia ini. Tanpa pertolongan Dia, zero kita. Nah jadi bapak-bapak, jaga niat. Jangan duitlah habis, badanlah sudah letih, lelah, kemudian energi kita sudah terbuang, tak sampai amal kita karena salah niat. Kalau niatnya sudah karena Allah, lepaskan semua beban-beban dunia ini. Tidak usah lagi ada keterikatan batin kita ini dengan dunia. Oh kalau begitu tinggalkan dunia. Salah. Ada orang yang berpahaman tasawuf itu membenci dunia. Salah. Tidak ada yang benci dunia. Silahkan saja kau jadi pejabat,
silahkan saja kau jadi pengusaha, silahkan saja kau jadi orang kaya, tapi ingat, jangan melekat di hati. Kau jadi pejabat, nawaitunya apa? Kau jadi pedagang, nawaitunya apa? Kau jadi ilmuwan, nawaitunya apa? Niatmu itu luruskan. Jadi kalau niat kita salah, sebesar apapun amal yang kau lakukan tidak akan pernah sampai. Nah, orang yang beribadah karena mencari sesuatu selain Allah, cenderung yang ketiga, kalau ibadah riya. Riya, pamer. Riya itu temanannya sum'ah. Riya itu memperlihatkan perbuatan amalnya, sum'ah itu menceritakan kebaikan diri. Nah, itu beradean tuh, penyakit tuh. Yang ketiga, riya, nyeritakan kebaikan terus, hana ini hana itu, anak saya itu kerja di Pertamina, gaji sebulan 35 juta, setiap bulan dia transfer 5 juta. Anak saya yang nomor 2 itu kerja di Pusri, gajinya 30 juta, sebulan saya dikasih 5 juta. Anak saya yang nomor 3 kerja di BPJS, gajinya 25 juta, sebulan saya dikasih oleh anak saya 5 juta. 3 anak berapa, Pak? Pintar ngitung, 15 juta sebulan. Cerita sama orang yang buntu sepanjangan. Apa ndak nyesek di hati? Tenganggaplah mamang itu, 15 juta sebulan begawi dah. Bercerita di depan orang yang anaknya belum sukses. Jadi dosa. Nggak usah cerita, jangan nyakitkan perasaan orang, kau pamer kesuksesan anakmu. Diam saja, sudah, biarlah Allah yang akan memberitahukan kepada mereka, nggak usah pamer. Nah, jadi cenderung riya, Pak. Yang keempat. Nah, yang kelima, ini yang bahaya, ujub. Kalau lihat ada orang yang tidak sesuai dengan ilmunya, lalu dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ketahuilah, orang seperti ini bukan pewaris Nabi, pewaris iblis. Walaupun rajin ibadah, walaupun ilmunya tinggi, walaupun hafalan hadis dan Qur'annya banyak, tapi kalau terlintas di hati ana khairum minhu, ketahuilah kita pewaris iblis. Kenapa tadi? Karena tidak ada niat, tidak ada ruhnya, hilang ruhnya, cuma semata-mata untuk kebutuhan zohiriyah. Ini kalau mati, busuk tubuhmu, masuk dalam tanah, dimakan cacing-cacing tanah. Busuk, Pak. Sesuai dengan kehidupan kita di dunia ini. Nah, maka banyak-banyaklah mentafakurkan diri kita ini. Apa tujuan hidup kita ini? Nggak cuma sebatas dunia saja. Ingat, agama itu bukan menjadi tujuan. Agama itu kendaraan untuk sampai tujuan. Orang yang beragama itu belum tentu bertuhan. Tapi kalau dia sudah tahu tujuan agama itu, pasti dia bertuhan. Karena ada orang yang tujuannya adalah agama, Tuhan dia agama. Tuhan dia agama. Kenapa? Dia tidak melihat lagi semua kejadian itu siapa yang menjadikan. Tapi kalau tujuan dia Allah, agama itu sebagai kendaraan untuk sampai kepadanya, cenderung orang itu tidak mudah menyalahkan, memponis, apalagi mengecap orang itu sesat. Nah, jadi amal itu yang disukai Nabi itu sedikit tapi terus menerus. Jadi jangan kita beramal itu nafsu. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu, kata Nabi, membuat kau celaka, meskipun itu dalam bentuk ibadah. Jangan sampai kita tertipu. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghulwalu fiddin. Hai manusia, berhati-hatilah kalian yang berlebih-lebihan dalam urusan agama. Fa innahu halakah, karena itu akan membuat kau jadi celaka.
Bagaimana tak jadi celaka? Gawi kau semayang baik, wirid baik, punya bini tak pernah dikunjungi, gawi kau semayang baik, berdosa tak? Berdosa Pak. Gawinya semayang terus, anak tadi tak pernah diajak pernesan, tak pernah diajak jalan-jalan, dosa kau. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu tak baik, walaupun itu baik. Makanan yang halal tuh baik tak Pak? Baik, tapi kalau sudah berlebihan jadi penyakit. Khairu umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu kata Nabi proporsional, sedang-sedang saja. Berlakulah adil pada tubuh, jangan kau siksa tubuhmu itu karena nafsumu. Jadi ada orang yang beramal itu karena nafsu, bukan karena keikhlasan, bukan karena gerakan hati petunjuk dari Allah. Nafsu, nah nafsu ini tak sampai. Yang namanya nafsu itu cenderung menyuruh kita berbuat buruk meskipun itu baik. Jadi tugas setan itu Pak, tidak hanya menyuruh kita untuk berbuat buruk, tapi setan itu juga yang diiringi dengan nafsu itu cenderung menyuruh kita berbuat baik. Dengan kebaikannya itu nanti ujung-ujungnya merasa diri lebih baik dari orang lain. Kita hidup ini adalah mencari kebenaran, karena orang baik belum tentu benar. Tapi kalau sudah dapat kebenaran itu, insya Allah dia jadi orang baik. Jangan tertipu kita banyak tertipu lah dengan hal-hal seperti itu. Maka kata Imam Ibnu Athaillah As-Sanghari, berhati-hatilah dengan nafsumu, waspadalah dengan nafsumu, meskipun nafsumu itu menyuruh kamu untuk berbuat baik. Ya pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu, nyambung tak nyambung minta disambungkan. Kalaupun ini belum masuk ke akal kita, nah, begitulah perjalanan spiritual kita. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan zohir. Kalau begitu Ustaz, niat baik saja, tidak usah berbuat amal, salah pula. Itu namanya tong kosong nyaring bunyinya. Ingat Bapak Ibu, syariat hakikat itu harus beriringan. Kenapa? Karena kita masih hidup, tidak bisa meninggalkan syariat. Makan tuh syariat. Kalau kau memang benar-benar sudah berhakikat, nggak usah makan. Makan saja zikir tuh. Nggak usah pakai pakaian, karena pakaian ini syariat. Jadi jangan perintah Allah sholat tuh kau tinggalkan cuman gara-gara kau sudah mengenal hakikat. Kalau kau memang benar-benar berhakikat, nggak usah makan, nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai onta, nggak usah pakai kuda, nggak usah pakai baju. Jadi kita tidak bisa meninggalkan syariat selama masih hidup, kecuali tubuh kau tak ada lagi di dunia ini, baru kau akan berbicara tentang hakikat. Tasawuf tanpa syariat sesat. Tasawuf tanpa syariat sesat. Syariat tasawuf tanpa syariat zindik. Jadi kalau dia belajar ilmu Tuhan, ilmu hati, ilmu tasawuf tidak diiringi dengan syariat, zindik, mengada-ada. Mimpi-mimpi yang aneh-aneh, mimpi itu dijadikan dalil. Bahaya kan? Syariat tanpa tasawuf sesat. Kenapa? Rajin ibadah, tapi tak tahu siapa yang dia sembah. Sholat saja, puasa saja, tidak tahu tujuan, nganar. Maka orang yang seperti ini itu tadi pembahasan awal tadi, tidak dapat tenang dia, tidak dapat yang namanya tumakninah, ketenangan diri tidak ada. Kenapa? Karena dia bersyariat tanpa bertasawuf, sesat. Nah, jadi dua-duanya harus beriringan. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu pasti baik. Jangan menyelisihi itu. Kita saja yang ilmunya belum sampai. Tapi kalau semuanya sunnah Rasul sudah kau lakukan, akan timbul nanti rasa cinta dan rindu dengan ibadah itu.
Jadi tandanya ibadah kita sampai kepada Allah itu kita diberi nikmat dalam melakukan ibadah itu. Sholatnya nikmat, tidak mau ingin cepat selesai. Nah kita ini kalau sholat nak cepat selesai. Sholat kilat khusus. Jadi imam bagus. Begitu sholat sendirian kilat khusus. Nah sudah kilat khusus pula. Kalau mau lihat orang ikhlas itu di rumah sama di masjid sama kualitas bacaannya. Kita kan kebanyakan cuma di masjid bagus, begitu di rumah berantakan. Bohong lagi kau, tertipu lagi kita. Nah maka stabilkan jiwa kita supaya amal kita sampai kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah itulah Pak, mudah-mudahan kajian pagi hari ini bisa membuka wawasan kita. Sesungguhnya ibadah yang sampai kepada Allah itu adalah ruhaniyah kita. Zohiri ini hanya mendapatkan perintah dari ruhaniyah kita yang tujuannya adalah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Tapi kami ingin lebih mendalam lagi. Tadi disebutkan bahwa banyak perbuatan yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Tetapi dalam pandangan lain bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia. Yang ada adalah terjadinya error. Nah, bagaimana kita memperkecil error tersebut? Dan juga ada yang mengatakan bahwa manusia itu yang wajib hanya berusaha, tidak wajib berhasil. Nah ini hubungan dengan ceramah tadi. Ini bagaimana Ustadz? Karena ya dengan dua kategori yang saya katakan tadi itu ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Tetapi kayaknya bagi saya belum begitu nyambung gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu yang sia-sia bagi yang tahu ilmu. Jadi bagi orang yang berilmu itu tidak ada perbuatan itu yang sia-sia. Nah bagi orang yang tak berilmu jadi sia-sia. Nah ini yang jarang kita sadarin. Kita sudah merasa berilmu padahal belum. Apa dalilnya? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka. Ini solatnya sudah. Yang lalai dari solat. Berarti solat dia selama ini bukan sia-sia, celaka. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Maka kita disuruh belajar. Thalabi ilmi faridhatun ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu bagi laki-laki perempuan yang beriman. Nah maka iman dan ilmu itu bergandeng. Kalau cuman berilmu tidak beriman dia jadi sombong. Beriman tapi tak berilmu itu tadi sia-sia. Imannya mantap cuman tidak tahu bagaimana menjalankan amal itu supaya diterima, sia-sia. Nah jadi betul tidak ada yang sia-sia bagi yang memiliki ilmu. Terarah, tidak ada, sekecil apapun yang dilakukan pasti punya manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan di dunia ini sia-sia. Nah yang kedua masalah ikhtiar. Betul,
Dalam sisi manusia, kita yang berencana, Allah yang menentukan. Dalam sisi syariat, pandangan manusia. Tapi kalau pandangan hakikat, Allah menentukan dulu, baru timbulnya syariat, baru timbulnya ikhtiar. Kita ini Bapak Ibu tidak bisa berikhtiar kalau tanpa pertolongan Dia. Dalam pandangan syariat benar, the man suppose, the God dispose. Bahasa daerahnya, manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Kalau dalam pandangan hakikat, Tuhan dulu menentukan ikhtiar itu, baru timbul ikhtiar. Nah, yang menggerakkan kita berikhtiar itu siapa? Kalau engkau memahami bahwa ikhtiar itu datang pada diri, kau telah melalaikan Tuhan dalam dirimu. Egois kita. Nah, maka itu lihat di mana kau memandang itu. Kalau kau memandang pada sisi manusia, betul. The man suppose, the God dispose. Manusia berencana, Allah menentukan. Berusaha, sakit berobat. Tapi kalau engkau memandang dalam pandangan hakikat, tidak ada sesuatu yang bisa bergerak di dunia ini tanpa seizin Dia. Termasuklah niat dan perbuatanmu itu, siapa yang buat? Nah, inilah yang tauhid itu, Dia. Sama seperti kita memandang setan. Setan dalam pandangan syariat berburuk rupa, menyeramkan, mengerikan. Itu pandangan syariat. Pandangan tirakat, setan itu nafsu, keinginan. Itu setan bagi orang tirakat. Karena orang tirakat itu cenderung kepada kolbu hati. Pandangan orang hakikat, keinginan-keinginan yang berlebihan dalam bentuk apapun, itu bagi orang hakikat setan. Nah, bagi orang makrifat, setan itu tak ada. Yang ada hanya Allah. Maka sering saya pertanyakan ini, kalau Nabi Adam itu dihasut oleh iblis, Pak, jadi yang ngasut iblis itu siapa? Yang ngasut Adam itu iblis. Yang ngasut iblis siapa? Ya, jawablah masing-masing. Nanti kalau sudah tahu jawabannya kasih tahu saya. Raja iblis siapa, Pak? Azazil. Siapa yang menyesatkan Azazil? Carilah jawabannya sendiri. Nanti kalau sudah ketemu, temui saya. Wah, ini pertanyaan ini berat. Jawab Allah takut kualat. Nak jawab, nak paham kita. Renungkan dulu itu. Itulah makna dari ahad sebenarnya. Qul huwallahu ahad. Katakan, Tuhan itu ahad. Tidak ada lagi sesuatu yang menyertai hidup kita kecuali Dia. Nah, kira-kira itulah Pak Haji penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang lain? Silakan. Oh iya, silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah untuk dibaca setiap hari itu. Doanya begini Pak Ustaz, ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah urusanku seluruhnya. Jangan kau serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap. Ini menarik Pak Ustaz, karena apa? Karena dalam kehidupan itu kita selalu berpedoman pada aku sebab akibat gitu. Aku begini karena aku begini, aku begini, aku begini. Nah, iya, dalam kehidupan di mana kita meletakkan hukum sebab akibat itu, dan di mana aku itu agar tidak menyerahkannya kepada diriku walau sekejap pun. Di situ menarik sekali Pak Ustadz, dan saya tolong dibantu untuk lebih memahamkan kepada saya, mungkin kepada jamaah juga. Yang kedua, bahwa kata Al-Quran, tidak ada yang lebih baik agamanya kecuali orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Apa maksud ayat ini Pak Ustadz? Iya, karena
menyerahkan wajah kepada Allah dan dia juga ihsan itu seperti apa sederhananya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sebenarnya banyak, tapi 2 aja Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berilah aku kekuatan dan selesaikan semua urusanku, dan janganlah engkau berikan urusanku sendiri, dan jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap. Itu doa itu apa maksudnya itu? Itu doa yang menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Dia, baik maupun buruk. Dalam pandangan Allah itu tidak ada baik, tidak ada buruk. Karena Dia yang menciptakan baik, Dia yang menciptakan buruk. Sebenarnya yang diselesaikan urusan oleh Allah itu sebenarnya bukan urusan duniawi zohiriyah, tapi urusan kolbu kita itu bisa menerima apa yang Allah tentukan dalam hidup. Itu doa Nabi. Apakah kita mengira bahwa Nabi itu terbebas dari ujian-ujian berat? Tidak. Banyak ujian Nabi itu. Dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, difitnah, dihina, diludahi. Apa yang membuat dia itu selesai urusannya? Bukan urusan itu bisa disingkirkan, tapi kolbunya ridho. Dia memandang, tidak lagi memandang kepada perbuatan makhluk. Dia memandang yang berbuat itu adalah ciptaan Allah. Yang dipandang oleh Nabi itu bukan makhluk lagi. Yang dipandang oleh Nabi itu Allah. Nah, maka kita tidak bisa meminimalis urusan buruk kita, tidak bisa, karena itu ketentuan. Nah, yang dibuat kita itu selesai urusannya itu adalah jiwamu dibuat tenang oleh Allah. Karena intinya Allah yang mendatangkan masalah itu, Allah juga yang akan menyelesaikan masalah itu. Nah, kita sering memiliki doktrin bahwa kalau punya selesai masalah itu selesai. Enggak, masalah tetap jalan, tapi diselesaikan oleh Allah itu melalui ketenangan batin. Batin tenang, masalah selesai. Ada enggak Pak orang yang punya masalah sampai sekarang belum selesai? Banyak. Urusan utang sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Kenapa? Dia tidak menyerahkan urusannya itu kepada Allah. Dia menyerahkan urusan pada diri, sampai sekarang utang tak terbayar. Kenapa? Urusannya dia yang membebani. Maka ada doa tadi yang dibacakan tadi. Selesaikan semua urusanku dan janganlah engkau meninggalkan kami atau aku dalam keadaan apapun, walaupun sekejap. Memang betul hidup kita Allah lahirkan ke dunia ini bukan untuk hidup sendiri, hidup bersama Allah. Yang kedua, wajah. Kuhadapkan wajahku kepadanya. Ini wajah tu wajah yallazi fatarus samawati wal ard. Sesungguhnya wajahku aku hadapkan kepada Allah yang memiliki langit dan bumi ini. Wajah itu apa maksud wajah itu? Keridoannya. Jadi bukan wajah zahir kita ini, wajah itu adalah perilaku kita, lahir batin kita, menyerahkan semuanya secara totally kepadanya. Maksudnya apa? Kita telah mempanahkan diri kita, perbuatan kita kepada Allah. Kita ini seluruhnya fana, tapi yang jadi masalah kita tidak merasa fana. Tidak ada yang kekal di dunia ini, semuanya fana kecuali wajahnya Allah, wajahnya Allah. Nah, sudah engkau duduk pada makom fana billah, barulah engkau masuk kepada makom baqo billah. Baqo billah itu apa? Kekal kau bersamanya. Badanmu memang di dunia, tapi hatimu selalu terkoneksi kepada Allah setiap saat. Apa yang dikasih setiap saat itu merasa terkoneksi kepada Allah? Merasa diri diawasi oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersamamu dimanapun kau berada, Allah tahu apa yang kau kerjakan. Kita ini Pak merasa diawasi oleh Allah kalau duduk di masjid. Waktu sholat kau merasa dilihat oleh Allah, takbirmu, iktidalmu, ruku, sujudmu. Begitu di luar sana ada kesempatan lemak, lupa sama Allah. Berarti belum kau menghadap kepada
wajahnya kepada Allah. Kau masih menghadap pada diri, belum kau hadapkan semuanya secara totally lahir batinmu kepada Allah. Itulah yang disebut yang dengan namanya muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya, janganlah engkau mati sebelum engkau kembali kepadanya. Itulah yang disebut dengan wajah itu. Itu Pak Haji. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya Ustaz. Ini pertanyaan saya begini Ustaz. Ini sering saya dengar bahwasanya Allah mengutuskan manusia ke dunia adalah sebagai khalifah. Nah, maksud saya bagaimana kita memahami bahwa manusia ini diutuskan oleh Allah ke dunia ini sebagai khalifah? Yang dimaksud khalifah di sini khalifah yang bagaimana? Apakah khalifah ini kita manusia ini untuk menyampaikan sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri kita manusia ini kepada sesama kita manusia? Itu mohon penjelasan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah itu dalam pandangan hakikat itu adalah guru sejati kita. Jadi guru sejati kita tuh khalifah. Makmumnya siapa? Seluruh anggota tubuh ini. Kita tidak usah keluar dulu ke dalam. Jadi yang dimaksud khalifah ini guru sejati kita itu. Khalifah itu itulah Nur Muhammad. Makmumnya siapa? Anggota tubuh ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah 128. Sesungguhnya telah datang seorang rasul pada dirimu dari kaummu sendiri, teramat berat penderitaan yang engkau alami. Dia menginginkan keimanan dan keselamatan. Dia penyantun, penyayang orang-orang beriman. Telah ada pada dirimu seorang rasul. Itulah khalifah kita. Itulah guru sejati kita. Itulah yang bakal memberikan syafaat untuk kita. Tidak hanya di akhirat, di dunia sudah kau rasakan syafaat dari rasul itu. Itulah makna dari khalifah itu. Jadi khalifah yang kita pahami selama ini adalah memimpin diri, penting tuh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu. Yang ditekankan oleh Allah itu jaga dirimu, baru jaga keluarga. Kalau keluarga tak nurut dengan perkataan kita yang benar, nggak usah dipikirin. Lana amaluna walakum a'malukum, bagiku amalku, bagimu amalmu. Sudah, kita nanti pulang sendiri-sendiri. Yang penting kamu urus tubuhmu ini, khalifahin tubuh ini, jaga mata, telinga, mulut, tangan, hati, perut, kemaluan, kaki. Jangan kau berbuat maksiat. Setidak-tidaknya menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kalau bebas maksiat tidak bisa. Kita bukan dikasih gelar maksum, tapi mahfuz. Mahfuz apa? Menjaga diri dari dosa. Nggak bisa kita bebas dosa. Kita bukan nabi. Setidak-tidaknya ada maksiat minimalis. Diminimalis. Kalau nak hilang nggak bisa, kita manusia. Jadi itulah Pak ya penjelasannya ya. Ya, nyambung tak nyambung tolong disambungkan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah Engkau saksikan semua apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tidak ada kata-kata yang tidak Engkau dengar. Tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak Engkau simak. Tidak ada gerak, geri dan perbuatan kami yang tidak Engkau saksikan. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang berlumur dosa, bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu wahai yang maha mendengar,
Betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami? Kau tahu persis siapa diri kami yang sebenarnya. Tidak ada dosa-dosa yang pernah kami lakukan yang tidak engkau lihat. Tidak ada maksiat yang sering kami lakukan secara sembunyi-sembunyi yang tidak engkau saksikan. Bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi darimu. Malu rasanya tubuh yang kau titipkan ini kami lumuri dengan maksiat, kami lumuri dengan dosa, kami lumuri dengan aib. Ya Allah, engkau tahu sekelam apapun masa lalu kami, dan kau pun tahu setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah engkau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, ujub, semua cinta dunia, takut mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa ma'afatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa ahwandil hisab. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkan ibu bapak kami. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu bapak yang telah membesarkan kami dengan darah keringat mereka, membanting tulang pagi dan petang demi kami. Bahkan ada orang tua yang mendekati neraka hanya berjuang untuk menafkahi kami. Angkat derajat ibu bapak yang selalu direndahkan ya Rob, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan. Bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit ya Rob. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridho kepada kami. Ya Allah, pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kami cintai. Pertemukan kami nanti di akhirat bersama orang-orang yang kau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan hamba-hamba-Mu yang telah berbuat baik kepada kami. Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakitin, buatlah hatinya ridha dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami, golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini menipu kami, memperbudak kami dan menyilaukan mata hati kami. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang tidak pernah bisa melupakan-Mu. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang selalu indah hidup bersama-Mu. Bimbing kami ya Rabb, tuntunlah kami, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang kau ridhoi, bukan jalan yang kau murkai. Ya Allah, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami yang masih gelap gulita. Beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungilah anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Ya Allah, siapapun yang hadir di sini bersama keluarga, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam allazi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatuhum fiha salam wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.